Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Endial Makfiroh dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geografi tentang tenaga endogen dan vulkanisme. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Contohnya seperti gunung, bukit, dan pegunungan. Energi pada tenaga endogen akan keluar menuju ke permukaan bumi melalui proses geologi seperti vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah bagian vulkanisme. Apa sih itu vulkanisme? Vulkanisme adalah segala suatu peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma menuju ke permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma adalah material pijar yang tersusun atas bahan padat, cair, dan gas yang berada dalam perut bumi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hilma Fauzia dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang intrusi magma dan ekstrusi magma. Yang pertama ada intrusi magma. Intrusi magma adalah naiknya magma yang memotong dan menyusup ke dalam lapisan litosfer, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Proses intrusi magma menghasilkan bentukan seperti batolit, lakolit, sil, dan korok. Batolit adalah batuan beku intrusif yang terbentuk jauh di permukaan bumi. Lakolit adalah batuan beku intrusif yang berbentuk seperti kubah. Sil adalah batuan beku intrusif yang berbentuk seperti lembaran datar. Yang keempat ada korok. Korok adalah batuan beku intrusif yang lebih kecil dan tidak beraturan. Yang kedua ada ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Keluarnya magma sampai ke permukaan bumi disebut juga dengan erupsi. Erupsi dibagi menjadi 3, yaitu ada erupsi efusif, eksplosif, dan freatik. Efusif adalah ekstrusi magma yang tidak menghasilkan letusan. Yang kedua, eksplosif adalah ekstrusi magma yang menyebabkan letusan. Dan yang terakhir ada erupsi freatik, adalah ekstrusi yang tidak melibatkan magma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Bintari dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe gunung berapi. Tipe-tipe gunung berapi itu ada 3. Yang pertama, gunung api perisai. Itu terbentuk karena erupsi efusif atau lelehan. Contohnya itu Gunung Manualoa dan Gunung Kilauea. Yang kedua, gunung api kerucut. Itu terbentuk karena erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Contohnya Gunung Semeru, Gunung Raung, dan Gunung Merbabu. Yang ketiga, gunung api Maar. Itu terbentuk karena erupsi eksplosif atau ledakan. Contohnya Gunung api Lamongan dan Gunung api Dieng. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Arfa Akila. Di sini saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu tentang material hasil aktivitas vulkanisme. Material hasil aktivitas vulkanisme terbagi menjadi 3, yaitu 1 dalam wujud padat, yang berupa bom, kerikil, pasir vulkanik, abu vulkanik, dan batu apung. Dan yang kedua, ada wujud cair yang berupa lava, lahar panas, dan lahar dingin. Dan yang ketiga, ada dalam wujud gas yang berupa solfatara atau belerang, fumaron atau uap air, dan yang ketiga, komet atau asam arang. Lalu di sini ada bencana dan manfaat gunung berapi. Apa sih bencana dan manfaat gunung berapi? Manfaat gunung berapi yaitu 1. Menyuburkan tanah, dan 2. Menjadi sumber energi, yang ketiga sebagai objek wisata.
Lalu bencana gunung berapi yaitu berupa 1. Letusan gunung berapi, yang kedua tsunami, yang ketiga gempa, yang keempat atau yang terakhir gas berbahaya. Lalu yang terakhir gejala vulkanisme. Gejala vulkanisme sendiri terbagi menjadi 2, yaitu gejala pravulkanik dan gejala pasca vulkanik. Gejala pravulkanik yaitu berupa 1. Terdengarnya suara gemuruh dari dalam gunung, yang kedua peningkatan temperatur di area sekitar kawah, lalu yang ketiga peningkatan emisi gas vulkanik, yang keempat bau belerang yang menyengat, dan yang kelima penurunan muka air di sekitar gunung. Lalu yang terakhir atau yang kedua gejala pravulkanik, pasca vulkanik, yang berupa 1. Munculnya sumber air panas, yang kedua munculnya sumber air mineral, yang ketiga munculnya geyser, dan yang terakhir munculnya sumber gas. Mungkin itu saja presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.